Kenapa sekarang ramai banget? Kenapa majelis maulid kok tidak seindah dulu? Kenapa ustadz itu kok sekarang nggak ada, Habib itu nggak ada, kiai ini nggak ada? Ada apa ini semuanya? Apa yang berubah? Mestinya semakin hari semakin baik. Bukankah maulid selalu kita adakan mestinya semakin indah? Tapi sekarang ada perubahan. Anda tidak usah nunjuk siapapun, tidak usah nyari siapapun. Kita bukan untuk nilai orang. Hari ini kita belajar serius. Kita ingin bersanding dengan Nabi Muhammad. Kita ingin bersanding dengan Nabi Muhammad. Kita ingin melihat Nabi Muhammad. Kita ingin dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita ingin melihat Nabi Muhammad. Maka malam ini kita akan menjadi cerdas sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi. Pokoknya kita harus menjadi orang cerdas, orang yang tidak bisa diadu domba dan jangan mengadu domba. Kita akan masuk wilayah agung cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita pakai rambu-rambu ini, hati-hati. Yang menjadikan cinta kita ini jadi cinta bohong kalau kita belum memangkas kesombongan di hati kita. Lalu hilang dengki. Dengki kan memangkas cinta. Kalau cinta Nabi pasti cinta umat Nabi. Kenapa kita dengki umat Nabi? Kita masuk wilayah cinta kepada baginda Nabi. Yang ngaku-ngaku cinta Nabi ada bukti dong. Lah kalau Nabi ada buktinya, ya sejauh mana pengabdianmu kepada Nabi. Mungkin kita akan berkata, kalau betul ada Nabi, saya akan berkhidmah kepada Nabi, aku akan layani Nabi, aku akan siapkan kebutuhan untuk Nabi, aku akan bela Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Enteng ngomong begitu karena Nabi tahu Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat, mungkin kalau ngomong begitu, saya pokoknya Nabi ada, saya akan bela, saya akan perang dengan Nabi kalau Nabi ada. Kebutuhan Nabi akan saya berikan, apa saja akan saya kasih untuk Nabi. Iya, karena dia tahu Nabi sudah wafat, maka dia bisa ngomong begitu. Lalu bagaimana kita ngabdi kepada Nabi? Nabi sudah wafat, tapi Nabi punya umat. Yang ingin ngabdi kepada Nabi Muhammad, mengabdilah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita buktikan yang ngaku cinta Nabi, jangan hanya ngomong cinta Nabi di lesan, atau di spanduk, atau di kaos yang dia di dadanya tulisan gede I love Rasulullah. Bukan itu akan terlihat urusanmu dengan umat Nabi Muhammad. Sudahkah kita sudah punya misi besar Nabi untuk mempertemukan hati umat? Innamal mu'minuna ikhwatun. Umat Nabi Muhammad ini adalah bersaudara. Faslihu baina akhwaikum. Jika ada yang berselisih faham, ayo damaikan mereka. Itulah tugas kita kalau memang kita cinta umat Nabi Muhammad. Ingat, tugas kita mempertemukan hati umat agar mereka saling mencintai. Hari ini kita sudah biasa diadu, diajak bermusuhan. Agar ikut grupnya syaitan, grupnya iblis bermusuhan. Lihat, kita biasa diajak bermusuhan. Maka kita harus saat ini, mulai malam ini, punya misi besar jadi juru damai di negeri ini. Permusuhan. Sungguh celaka orang yang menyuburkan permusuhan. Mengadu domba, laisal minna, laisal la yadkhulul jannatan namam qattat. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Laisa minna man farraq, bukan golongan kami orang memecah belah umat. Saudara dengan saudara berantem, kita sudah dilatih hari ini. Bermusuhan, lihat. Pilihan presiden berantem. Pilihan gubernur berantem. Pilihan bupati gubernur berantem. Pilihan lurah juga berantem. Sampai akhirnya pemilihan ketua masjid juga berantem. Apa tidak cukup? Kenapa seperti itu? Karena bukan kita sudah ngikuti bisikan setan. Sehingga sekarang macam-macam adu domba. Bukan urusan politik saja. Kadang dimasukkan urusan agama. Seorang alas nama agama. Sehingga orang bermusuhan. Saudara dengan saudara tidak tegur sapa. Sehingga seorang manusia benci pada manusia lain. Umat benci pada ulama. Ulama benci. Macam-macam hari ini. Hati-hati. Maka malam ini kita akan menjadi cerdas. Sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi. Pokoknya kita harus menjadi orang cerdas. Orang yang tidak bisa diadu domba. Dan jangan mengadu domba. Pendekar.
Pendekar yang bisa diadu domba itu pendekar yang mateng karena jemuran, pendekar picisan. Pendekar hebat tidak bisa diadu domba. Orang hebat gak bisa didomba, selagi itu umat Nabi Muhammad, aku tidak bisa bermusuhan dengan dia. Atas dasar apapun, politik, dasar ilmiah apapun, tidak, hati-hati. Tapi Anda pun tidak akan bisa mendengar omongan kami kecuali tadi. Kesombongan harus kita pangkas, hasut harus kita hilangkan. Kalau tidak omong kosong. Tidak ada gunanya omongan ini kalau kita dasarnya tidak kita beri. Jangan ada kesombongan, lihat. Bisa saja dia lebih bagus dari kita loh ya. Jangan ada dengki. Dengki antara ustadz juga rame loh ya. Dengki antara pedagang lah, hasada hasadil ulama. Yang jadi makan umat diadu domba gara-gara hasutnya seorang ustadz, hati-hati. Gara-gara sombongnya seorang ustadz, umat yang dihancurkan. Hati-hati. Anda tidak usah nengok siapapun. Ini kita pengen benar, tidak usah Anda tengok ke sana. Oh itu barangkali yang dimaksud. Gak ada kami maksud. Yang kami maksud adalah diri kita sendiri. Jangan mau kita diadu domba. Yang dulu duduk berdampingan, kenapa sekarang bermusuhan? Sebabnya apa ini? Yang dulu asik kita jejer di majlis, kenapa sekarang tidak asik lagi? Apa sebabnya? Anda jangan menjadi orang bodoh, wahai hamba Allah. Mau diadu domba. Dulu asik minum kopi bersama, kenapa sekarang tidak bisa? Apa sebabnya? Anda harus tahu apa sebabnya. Sebabnya jauhkan dari tempat ini. Jangan mau kita diadu domba. Kita umat Nabi Muhammad. Kita ingin kelak ngeriung bersama. Berkumpul bersama, di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad. Dan itu tidak akan bisa kalau kita mengajak orang bermusuhan, menjadikan orang bermusuhan. Tidak cukup sampai di sini. Kita harus cerdas memilih. Media informasi. Kalau Anda punya kulit bersih itu ya jaga dari koreng. Jangan sampai Anda kena air yang berkoreng lalu Anda siramkan ke badan Anda. Anda tidak cerdas. Hati kita ini hati yang harus bersih. Gampang kotor, maka pintunya kekotoran hati ini cuma dua, mata sama telinga. Maka jangan sampai Anda bisa biasa mendengar sesuatu yang menjadikan Anda bermusuhan. Sudah hari ini pokoknya rumus. Saya ingin mengabdi kepada Nabi dengan melalui umat Nabi Muhammad. Melalui umat Nabi. Semua yang menjadikan aku bermusuhan dengan umat Nabi Muhammad, aku tidak boleh dengar. Semua yang menjadi sebab aku tidak akur dengan umat Nabi Muhammad, aku tidak boleh dengar. Itu baru cerdas. Hati kita nggak boleh dirusak oleh siapapun. Umat Nabi Muhammad yang bermacam-macam tingkatannya. Umat Nabi Muhammad orang awam ada, orang alim ada, macam-macam. Pokoknya umat Nabi Muhammad deh. Jadi kita saat ini harus punya rambu-rambu. Siapa yang akan mengajariku? Media dahsyat, apalagi media dengan kekuatan cara berkomunikasinya. Termasuk mohon maaf, Anda langsung kepada kami saja. Jika ternyata ada upaya kami, langsung tutup poin, kami yang berbicara. Jika ada upaya kami mengadu domba, Anda baik terang-terangan atau halus, Anda jangan dekat dengan saya. Karena sebab atas nama guru dia lebih parah lagi. Atas nama guru mengadu domba dahsyat. Atas nama Allah, atas nama Rasulullah, atas nama ijtihad, bahaya lagi. Kalau politikus itu nanti berantem besok besanan tuh. Pedagang saling hasut, selesai punya ada barang yang sudah mampu dibeli, lawannya masa diajak beli barang bisa dapat murah, besanan juga pada akhirnya. Tapi ini atas nama agama serem, anjur-anjuran sampai dikatakan tahlikuddin oleh Nabi Muhammad, memangkas agama. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya kita harus bisa memilah dan memilih apa yang harus kita dengar. Kalau tidak menjadikan hati Anda sejuk, jangan didengar. Kalau hanya menjadikan hati Anda prasangka buruk dengan fulan, jangan didengar, percaya. Anda akan rugi. Ujung-ujungnya Anda permusuhan dengan bapak Anda, dengan saudara Anda, dengan bibi Anda, bahkan bapak dengan anak bisa tidak tegur sapa. Gara-gara kita tidak memilih apa yang kita dengar.
Kuncinya pokoknya selagi tidak menjadikan aku indah dengan umat Nabi Muhammad, tidak boleh aku dengar. Ini loh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada pada semua umat Nabi Muhammad. Kalau Anda betul cinta Nabi, maka Nabi Muhammad ada di semua umatnya. Anda akan merasakan ini ada Nabi Muhammadnya. Ini ada Nabi Muhammadnya. Makna ada Nabi Muhammadnya, sambung ini dengan Nabi Muhammad. Sehingga kalaupun ada orang yang bermaksiat seperti disebutkan Imam Muhammad. Satu kisah. Imam Muhammad Al-Bagir suatu ketika diberitahu bahwasanya, ya Imam, di kampung sebelah ada orang berzina. Orang berzina. Kampung sebelah. Tiba-tiba beliau menangis derai air mata. Menangis, menangis, menangis. Lalu yang memberitahu ketakutan, Imam, apakah itu kerabatmu, saudaramu, kok sampai kau menangis seperti itu? Bukan, aku tidak punya kerabat di sana. Lalu siapa itu? Yang aku tahu di kampung sebelah itu semua umat Nabi Muhammad. Berarti yang melakukan zina umat Nabi Muhammad. Menangis dia. Mendengar berita menangis. Di hatinya ada cinta. Hari ini kalau sudah namanya hasud. Lihat. Misalnya Ustadz hasud. Melihat Ustadz keplesek. Tersenyum. Tuh kan. Tahu enggak? Tuh. Mestinya menangis. Orang awam kepleset saja nangis. Hari ini intai-intaian. Jatuh menjatuhkan. Itu bukan guru Anda. Bukan madhab Anda. Bukan cara hidup Anda. Bukan yang ada di hati Anda. Hati Anda hati indah. Saling mencintai karena Allah. Nah inilah makna mencintai Nabi Muhammad. Kita terjemahkan bagaimana kita merawat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya. Dan ilmu membersihkan hati ini ilmu yang fardu ain di atas fardu ain, kata Imam Ghazali. Hari ini kita mencoba, ayo kita pulang merenung. Kenapa kok aku menjadi bermusuhan dengan tetanggaku? Ayo, apa sebabnya? Kenapa sekarang ramai banget? Kenapa majelis maulid kok tidak seindah dulu? Kenapa ustadz itu kok sekarang nggak ada? Habib itu nggak ada, kiai ini nggak ada. Ada apa ini semuanya? Apa yang berubah? Mestinya semakin hari semakin baik. Bukankah maulid selalu kita adakan mestinya semakin indah? Tapi sekarang ada perubahan. Anda tidak usah nunjuk siapapun, tidak usah nyari siapapun. Kita bukan untuk nilai orang. Hari ini kita belajar serius. Kita ingin bersanding dengan Nabi Muhammad. Kita ingin bersanding dengan Nabi Muhammad. Kita ingin melihat Nabi Muhammad. Kita ingin dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita ingin melihat Nabi Muhammad. Ini yang harus kita hadirkan. Jika ada ini informasi hari ini, kami fokus pada informasi menyesatkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya kembaliin maulid Nabi. Saya hubungkan dengan kisah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diberitahu oleh Abu Jahal tadi itu. Jadi ceritanya Abu Jahal itu taunya Nabi Isra Mi'raj lebih dulu daripada Abu Bakar. Kurang lebihnya begitu. Karena Abu Jahal itu adalah memang cerdas, pinter, penasaran. Kalau ketemu Nabi Muhammad selalu bertanya, "Hei Muhammad, dapat wahyu apa ente?" Ya Nabi Muhammad seorang nabi yang jujur, tidak akan ada disembunyikan, dia ngasih tahu, "Aku semalam dapat wahyu ini, wahyu ini." Selalu begitu. Pas malam itu malam Isra Mi'raj. "Hei Muhammad, dapat wahyu apa?" Ya, cerita, "Aku semalam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." Abu Jahal tuh mula-mula ya percaya memang Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Cuman di saat dengar cerita begini kan aneh. Umat gak akan percaya. Ngeke langsung, "Ya Muhammad, akan aku sebar ke penjuru dunia. Ente bawa hak berita ini, bohong ini. Ente bakal didustakan oleh semesta." Pulang seneng. Abu Jahal. Cuman Abu Jahal kan, otak-otak Abu Jahal kan ngadu domba. Cari media yang paling rame. Viral dulu. Gimana viral? Cari media. Siapa kira-kira yang kalau aku bisa sambung dengan dia, beres umat Islam. Cari media yang paling suaranya paling didengar adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar orangnya lembut, orangnya ini pokoknya berpengaruh. Didatangilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diprovokasi, "Hei Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Anda mau ngomong sama ente." Fadhal. Gimana menurut ente? Kalau ada orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram cuma semalam?
Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa cuma semalam. Ya Sayyidina Abu Bakar kan bicara umum orang biasa, ya nggak mungkin dah. Ya, kalau ada orang ngomong itu, ya nggak mungkin, kata Abu Bakar. Ya nggak mungkin, tetap mengatakan ya nggak mungkin. Cuman kata Abu Jahal, lah ini kayaknya Abu Bakar nggak bakal percaya ini. Lumayan ini kayaknya, kalau sudah Abu Bakar kena, wah fitnah tersebar kemana-mana. Begitulah ahli fitnah biasanya cari orang-orang yang berternama, ngambil media yang bagus, ustadz-ustadz hebat dihubungi, kalau sudah kena, wah ngebom, jeder, umat rusak, berantem, perang nanti pada akhirnya. Mirip kelas Abu Jahal. Betul disampaikan, hei Abu Bakar, ente tahu enggak? Ada, enggak ada. Ada yang ngomong begitu, kata Abu Bakar. Siapa sih yang ngomong begitu? Wah, deg-degan Abu Jahal. Ini tak bom nih. Yang ngomong melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina adalah tuh orang yang selama ini kau sanjung-sanjung, Muhammad bin Abdullah. Nah, pendekar hebat Abu Bakar lah tadi. Kalau pendekar picisan terpengaruh. Pendekar hebat, oh langsung. Ini ngerusak kuping, ngerusak hati ini. Oh, kalau yang ngomong orang itu aku akan percaya biarpun dia akan ngomong lebih dari itu lagi. Kalau seandainya mau ngomong lebih dari itu, aku akan percaya. Wah, lemes Abu Jahal. Sambil pergi muridnya, gurunya gila, muridnya gila. Ngomong gitu. Kan dia selalu nyifatin Muhammad gila. Ngeloyor itu. Abu Bakar belum percaya. Sebab yang ngomong siapa? Abu Jahal. Itulah kaidah kalau Anda dengar berita itu, jangan gampang percaya. Kalau berita itu menjadikan Anda bermusuhan dengan orang yang Anda cintai, jangan percaya, cek dulu. Langsung, oh bener nih, wah Ustadz ini, Habib ini, kayak ini, begini. Lah, kok gampang ini? Ini Abu Jahal atau Abu Bakar ini? Abu Bakar cerdas. Bener enggak ini yang ngomong Abu Jahal nih? Tapi klarifikasi datang, ya Rasulullah. Aku dengar dari Abu Jahal, apa benar engkau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam waktu semalam? Nabi Muhammad menjawab, bukan saja sampai di situ, aku diangkat oleh Allah ke langit ke-7. Itu enggak ceritakan ke Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berkata begitu, ya Rasulullah, sungguh aku percaya apa yang kau ceritakan. Kalau tadi mah belum, fitnah kalau tadi jangan-jangan. Jadi maksud kami adalah jangan Anda gampang dengar kalau ada berita mencaci fulan, Habib fulan, Ustadz fulan, Kiai fulan, dan Gus fulan, jangan percaya. Itu adu domba. Anda mendengar berita merendahkan Gus fulan, adu domba. Anda mendengar Kiai fulan, adu domba. Anda dengar merendahkan Habib fulan, adu domba. Anda harus cerdas. Madhab iblis turun ke Abu Jahal hari ini juga akan ada kalau Anda tidak waspada. Ayo kita kokoh hati kita. Gak bisa diadu domba. Tapi tolong Anda tak boleh nilai siapapun. Jadi Abu Jahal Anda nanti. Ini untuk belajar, bukan Anda nilai. Oh maksud Buya adalah Ustadz itu, Kiai itu. Tidak, bukan itu. Maksud kami adalah Anda harus cerdas hari ini. Pokoknya kalau ada berita yang menjadikan Anda bermusuhan kepada umat Nabi Muhammad, Anda tepis. Sebab maulid Anda tiap hari gak ada gunanya, akan hancur dengan berita semalam. Maulid setiap hari. Maulid di sini kan dulu setiap malam kalau tidak salah ya. Maulid setiap malam pindah sini, pindah situ, pindah sini, pindah situ. Dihancurkan hanya berita YouTube potongan 3 menit. Jeder, hancur. Diadu domba. Habis kita musuh umat Nabi Muhammad. Kita tidak bisa diadu domba. Kita satu hati mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah rumus begini, mah selesai. Pokoknya yang merusak hati saya nggak boleh dengar. Biarpun itu yang ngomong bapakku, guruku, kiaiku, ustadku, kalau sudah ngadu domba, aku tidak boleh mendengar. Atas nama apapun itu. Karena umat Nabi Muhammad harus dipertemukan hatinya. Apalagi di hari ini. Hari yang biasa kita diajak bermusuhan. Adu domba, masalah perpolitikan ribut. Sekarang ada gara-gara urusan agama, atas nama agama berantem. Lalu kapan umat Nabi Muhammad bertemu? Biarkan di sana ada iblis dan bagundalnya menyebarkan fitnah permusuhan, menjadikan orang saling berbenci. Biarkan itu urusan mereka. Kita punya urusan sendiri. Islah dzatil bain, mempertemukan hati umat Nabi Muhammad. Maka malam ini kami ajak Anda untuk menjadi pejuang juru damai umat Nabi Muhammad. Juru damai. Anda jangan berkata kotor juga. Jangan mencaci siapapun. Jangan mengolok. Rambu-rambunya ini, pokoknya kalau sudah biasa olah-olahan hindari itu. Nanti akan kotor nanti.
Kembali kita ke rumah masing-masing. Jika ada orang yang menjelekkan bibi Anda jangankan percaya. Rumah juga. Ini rumus ini berlaku untuk di mana saja. Bukan urusan besar dalam urusan agama ini. Urusan keluarga bisa saja. Seorang istri tiba-tiba langsung minta cerai dari suaminya gara-gara ada yang telepon. Mbak, tahu enggak suamimu di mana? Memang di mana? Mbak, tahu enggak? Aku lihat suamimu sekarang di warung ini. Yang bener. Coba ke rumah aja. Iblisnya diundang ke rumah minum teh. Di rumah tambah semangat ceritanya. Yang benar. Jadi kamu sering, oh iya aku sering melihat setiap hari suamimu. Padahal dia penfitnah. Biarpun benar, kenapa dia membuat hati rusak? Pokoknya kita harus waspada. Sering kita ini gara-gara kuping kita bolong. Tidak memilah dan memilih mana yang harus kita dengar. Tiba-tiba rusak. Inilah majelis malam ini. Insya Allah kita pulang indah. Suami istri yang indah. Jangan ada yang mau ngadu domba. Antara suami istri berantem gak ada. Harus indah, bahagia rumah tangga. Antara guru dengan guru harus indah. Nggak boleh diadu domba. Ulama-ulama harus indah. Gus-gus dengan kiai. Habaib dengan ustadz. Semuanya harus indah. Jangan mau diadu domba. Selesai. Maulid hakiki. Sehingga setiap kita melihat umat Nabi Muhammad yang ada senyum. Bahkan di saat melihat umat Nabi Muhammad melakukan maksiat, tetesan air mata. Nggak sempat kita merendahkan. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Sudah malam jam 12. Ya, semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Sungguh kami rindu Anda damai di rumah tangga Anda. Kami rindu dengan saudara. Hati-hati. Penyakit permusuhan itu nanti kalau dibiarkan akan menjadi sebab berantem, termasuk di rumah Anda akan terjadi rebutan waris setelah itu. Karena Anda sudah biasa berantem, rebutan waris. Karena hati sudah kotor. Biasa dengan fitnah, dengan saudara tidak akur. Rumahnya rusak, rumah tangga rusak. Permasalahannya hati sudah biasa dengar informasi yang tidak benar, langsung ditelan mentah-mentah. Kemudian setelah itu menengok kiri kanannya dengan pandangan hati yang kotor. Semua jadi lawan. Tapi hati bersih, salamatus sudur, Masya Allah. Memandang orang dengan cinta, cinta, cinta indah. Memandang orang fakir dengan kasih, memandang orang kaya dengan kasih, memandang orang maksiat dengan kasih. Nggak sempat merendahkan. Maulid kita menumbuhkan cinta dan bukti cinta kita, ayo dengan umat Nabi Muhammad. Itu saja intinya malam ini. Dan agar Anda bisa cinta dengan umat Nabi Muhammad dengan benar, kuncinya harus kita bisa mangkas kesombongan. Kemudian jangan sampai biasakan dengan kedengkian. Kemudian setelah itu awas hati-hati. Anda jangan jadi pengadu domba. Anda jangan mudah diadu domba. Jangan menyebarkan syahna, al-baghdha, kebencian, kedengkian, dendam di antara umat. Kemudian Anda harus jadi cerdas setelah ini, cerdas setelah ini, cerdas setelah ini. Tidak boleh mendengar berita apapun yang menjadikan Anda berubah hati dengan Ustadz Fulan, Gus Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan. Hati-hati. Semua itu adalah ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.